Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan karya tulis ilmiah, terutama dari hal struktur atau sistematika penulisan. Baik, kita simak bersama. Nah, di hadapan kalian sudah Bapak tuliskan struktur atau sistematika dari karya tulis ilmiah. Nah, ini materi biasanya didapatkan oleh kelas 11 di semester kedua. Nah, ini pun menjadi kisi-kisi untuk ujian nanti. Oleh karena itu, mari disimak dengan baik. Nah, sudah Bapak tuliskan ini struktur dari karya tulis ilmiah. Ya, jadi ada ilmiah, ada non-ilmiah. Jadi yang membedakan itu salah satunya dari segi struktur. Kalau yang non-ilmiah, ya dia bebas strukturnya. Contohnya ada puisi, itu kan bebas, drama misal, atau prosa itu bebas. Tapi disebut ilmiah, nah ini salah satunya karena memperhatikan struktur atau sistematika penulisan. Jadi harus sistematis, itu berurutan ya, apa yang pertama dan apa yang terakhir, jangan sampai terbalik. Nah, yang pertama harus diperhatikan itu judul dulu ya. Jadi susunannya pertama ketika membuat karya tulis ilmiah, misal berupa proposal penelitian atau berupa makalah, berupa skripsi, tesis, disertasi, yaitu halaman judul dulu ya. Nah, di sana memuat apa saja? Pertama judulnya dulu, judul penelitiannya apa, harus spesifik ya. Kemudian diikuti dengan nama, logo lembaga dan lembaga, atau ada juga judul, kemudian ada logo lembaga, nama penulis, dan identitas lembaga. Tergantung nanti dari lembaga kalian. Jadi tiap lembaga, ingat, tiap lembaga atau tiap lembaga pendidikan, misal kampus, sekolah, bisa memiliki sistematika khusus dalam menulis karya ilmiah tersebut ya. Nah, yang kedua setelah halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan. Nah, di sana biasanya memuat tanda tangan ya, bisa dari pembimbing kalian, promotor kalian, itu menandakan bahwa karya tulis kalian sah ya, dibimbing, diterbitkan misal. Kemudian setelah lembar pengesahan itu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya isinya kan ucapan terima kasih biasanya, atau ucapan-ucapan yang merendah terhadap karya kita, bahwa karya kita masih kurang misal ya. Itu kata pengantar. Dan yang keempat, nah ini nih, abstrak itu ada yang menuntut, ada yang tidak. Jadi tapi Bapak tuliskan aja abstrak itu ringkasan atau ikhtisar dari karya tulis kalian ya. Biasanya jumlah katanya dibatasi, ada yang 50 kata, ada yang 100 kata, ada yang 300 bahkan, itu sesuai dengan tadi peraturan dari lembaga ya, atau pembimbing kalian gitu. Nah, biasanya abstrak ini disertai dengan kata kunci di bagian akhirnya, atau kata-kata penting yang dominan muncul nanti dalam karya tulis kalian. Tuh. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini memuat identitas halaman, jadi memudahkan juga pembaca nanti mencari, misal bab 4 halaman berapa gitu. Jadi pentingnya daftar isi itu untuk memudahkan pembaca dalam mencari halaman-halaman ya, atau bagian-bagian di karya tulis tersebut. Yang keempat ada, nah ini masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi kalau skripsi misal, atau makalah, atau S2 tesis, S3 disertasi, itu dia pakainya per bab. Nah, ada juga karya tulis ilmiah yang tidak menggunakan bab. Contoh apa? Artikel jurnal ilmiah, dia tidak menggunakan bab 1, bab 2, langsung dia pendahuluan, teori langsung. Ya, nanti contoh-contohnya bisa kalian lihat ya di berbagai sumber di internet bisa. Nah, ini kita fokus ke karya tulis ilmiah yang menggunakan bab ya. Misal nanti digunakan saat membuat skripsi, makalah ya. Nah, bab 1 pendahuluan.
Nah, di pendahuluan ini ada apa saja? Nah, biasanya ada pertama 1.1 latar belakang masalahnya. Jadi mengapa kalian memilih topik tersebut? Ada masalah apa? Apa pentingnya diungkapkan? Jadi bukan hanya definisi bukan, tapi alasan kalian. Ada masalah apa sih? Nah, ungkapkan di sana. Misal tentang kenakalan remaja di SMA 3. Nah, mengapa kalian memilih topik itu? Alasannya apa? Apakah banyak remaja yang nakal di sana misal? Apa pentingnya? Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Ya, jadi mulai dibuat ya pertanyaan-pertanyaan terkait masalahnya. Jadi bentuknya kalimat tanya. Misal, bagaimana mengatasi kenakalan remaja? Gitu. Nah, membuat rumusan masalah, ya upayakan jangan membuat kalimat tanya yang jawabannya singkat. Bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, hindari itu. Karena hakikat penelitian ya ingin menguraikan masalah tersebut. Biasanya diawali dengan bagaimana, mengapa, apa. Gitu. Kalau di mana terjadi kenakalan remaja, di mana, di sekolah, di sana, di sini kan singkat jawabannya. Terus siapa remaja yang nakal di SMA 3, kan singkat jawabannya. Jadi hindari seperti itu. Nah, kemudian yang 3 ini ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan ini biasanya lahir dari rumusan masalah. Jadi tinggal mengubah aja. Kalau rumusan masalah kan bentuknya kalimat tanya. Kalau tujuan ya ubah ke kalimat berita. Misal rumusan masalahnya bagaimana mengatasi kenakalan remaja. Tanda tanya kan. Berarti ubah tujuannya itu untuk mengetahui cara mengatasi kenakalan remaja di mana, di SMA 3 misal. Nah, tinggal ubah. Ya, jadi tujuan ini tergantung rumusan masalahnya. Kalau jumlah rumusannya 3 ya tujuannya pun 3. Itu. Nah, beda hal dengan manfaat penelitian. Jadi manfaat ini nanti dibagi 2. Apa manfaat penelitian kalian secara teori atau teoretis? Apa manfaatnya secara praktis? Manfaat untuk bidang keilmuan apa? Dan manfaat untuk diri kalian serta orang lain itu apa? Biasanya untuk memudahkan ya tinggal lihat ya, karya tulis yang serupa lah kalau ingin membuat karya tulis ilmiah itu. Biar ada gambaran seperti itu. Jadi manfaatnya apa? Apakah menambah hazanah, menambah pengetahuan? Nah, kemudian yang 1.5 biasanya ada juga sistematika penulisan. Ada yang pakai, ada yang tidak. Itu tergantung dari lembaganya masing-masing. Tapi yang 4 ini wajib biasa dituliskan dalam karya tulis ilmiah. Itu ada. Dan yang selanjutnya bab 2 itu masuk ke landasan teori. Nah, memang ada karya ilmiah yang singkat, jadi 3 bab aja. Contoh ada bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 penutup, ada seperti itu. Ya, tapi Bapak berikan yang lengkap. Kemudian tadi bab 2 landasan teori. Di bagian ini memuat teori-teori yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah. Jadi pakai teori apa kalian dalam menjawab perumusan masalah? Nah, ini tanda bahwa karya kalian ilmiah, jadi dibantu juga dengan teori. Gitu. Jangan hanya mengandalkan pendapat pribadi, meskipun tahu jawabannya atau bisa menjawab dengan pendapat pribadi, tetap harus dilandasi juga dengan teori-teori biar makin kuat. Ya, biar argumen kita makin kuat. Nah, dari mana teorinya? Dari buku bisa, atau dari penelitian sebelumnya. Ya, cari yang mirip. Cari yang mirip dengan penelitian kalian. Misal ada penelitian tentang mengatasi kenakalan remaja di SMA 20. Nah, kalian kan SMA 3. Baca itu. Ya. Lihat teori apa dia. Pakai teori apa dia. Gitu. Secara mudahnya. Nah, kemudian
bab ketiga masuk ke metodologi penelitian. Nah, jadi disebut ilmiah juga selain menggunakan teori harus jelas juga metodenya. Cara kalian mendapatkan datanya seperti apa? Apakah wawancara, ya? Apakah menggunakan angket atau kalian langsung terlibat observasi langsung mendapatkan datanya misal. Nah, data kalian berupa apa? Harus jelas juga. Apakah berupa kata-kata atau berupa tingkah laku? Dan yang terpenting juga, nah, metode yang kalian gunakan itu apa? Apakah kualitatif, kuantitatif, atau gabungan? Nah, ini ada nih buku tentang metodologi penelitian, bisa kalian baca nanti. Itu. Nah, setelah jelas, teorinya jelas, kemudian metodenya jelas, ya. Nah, jadi metode ini bisa sampai ke agenda meneliti. Kira-kira kapan kalian merumuskan masalah, kapan kalian menjawab masalah, kapan kalian observasi, ya, wawancara kapan. Ya. Bahkan ke alat-alatnya, kira-kira alat yang digunakan untuk dapat data itu apa? Apakah diri kalian sendiri, human instrument, atau menggunakan angket? Kalau pakai angket, kalian wajib lampirkan itu angketnya. Ya, tanyanya apa saja, daftar pertanyaannya. Nah, lanjut setelah jelas, metode jelas, teori jelas, lanjut ke pembahasan. Dibahas, jadi dijawab rumusan masalah tadi. Ya, kalian jawab rumusan masalahnya. Ya, ini sesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Kalau rumusannya 2 berarti di bab 4 hanya sampai 2 poin, 4.2 itu. Jadi kalian jawab rumusan masalahnya, jangan hanya menjawab dengan pendapat pribadi atau argumen pribadi tadi, harus dilandasi dengan teori juga sama. Atau pendapat ahli. Ya. Dibahas, diuraikan oleh kalian. Ya, dijawab masalah-masalah yang ada. Nah, di bagian bab terakhir itu bab 5 penutup, isinya simpulan dan saran. Tuh. Nah, kalian simpulkan dari pembahasan tadi. Jadi menyimpulkan dari pembahasan, ya. Itu menyimpulkan dari pembahasan. Kalian simpulkan bahwa ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu malas belajar, misal masalahnya tadi itu, atau nakal misal di sekolah. Apa saja faktornya, singkat aja, ya. Kemudian saran kalian ungkapkan. Nah, ini saran ini bukan saran untuk penelitian kalian, sebenarnya lebih tepatnya untuk penelitian yang akan datang. Ya, jadi bukan hanya untuk penelitian kalian, tapi untuk penelitian yang akan datang. Misal kalian meneliti hanya SMA 3 saja misal. Nah, sarannya itu, nah, untuk penelitian berikutnya, ya, cakupan penelitian itu diperluas. Misal tidak hanya di SMA 3, tapi juga di SMA lain di Tangerang misal. Atau kalian hanya meneliti kelas IPS saja misal. Nah, kalian buat sarannya. Nah, untuk penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti kelas IPS, tapi juga meneliti kelas IPA juga. Itu saran penelitian. Kan seringkali sarannya itu untuk penelitian sendiri. Memohon kritik dan saran, nah, itu bukan seperti itu saja, tapi harus lebih ke penelitian ke depan harus seperti apa. Itu saran penelitian. Nah, setelah beres bab 5, kemudian dituliskan daftar pustaka. Nah, sumber-sumber yang telah kalian kutip itu wajib ditulis agar kalian tidak disebut sebagai plagiator atau orang yang mencuri karya orang lain atau pendapat orang lain atau teori orang lain. Ada undang-undangnya, itu penjara dan denda, itu ada. Nah, jadi sumber-sumber yang telah kalian kutip, ya, itu dicantumkan di daftar pustaka, diurutkan ya sesuai abjad. Misal A dulu, B dulu, ya, terus sesuai abjad diurutkan. Itu. Di video Bapak sebelumnya ada tentang penulisan daftar pustaka. Harus tepat. Kalau salah menulis daftar pustaka, tetap namanya plagiator juga. Jadi hati-hati, ya. Nah, ini kejahatan akademik. Itu.
daftar pustakannya sudah dituliskan. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada lampiran. Nah, apa saja isinya? Misal kalian ketika meneliti, kalian foto-foto dokumentasi ya datanya ya. Nah, kalian lampirkan, atau kalian ketika meneliti menggunakan surat ya dari lembaga, nah itu lampirkan juga ya sebagai dokumentasi ya. Atau ketika kalian meneliti menggunakan angket, nah angket yang sudah diisi itu lampirkan juga, itu di bagian lampiran ya. Seperti itu sistematika karya tulis ilmiah. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di kolom komentar di bawah. Nah, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga hasil ujiannya memuaskan, maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.